Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ya, kita akan bahas materi analisis biaya volume dan laba, atau yang sering teman-teman dengar itu analisis BEP gitu ya, atau titik impas. Nah, itu sama ya. Ini sekedar iklan, silakan mungkin bisa memberikan inspirasi gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang analisis titik impas ini sendiri. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu membuat dan menggunakan analisis titik impas tersebut. Yang ketiga, mahasiswa mampu memadukan dan mengasumsikan analisis titik impas. Ya, kita bahas terlebih dahulu adalah definisi ya. Definisinya dari analisis biaya volume laba atau titik impas atau BEP itu suatu analisa ya yang menggambarkan bagaimana perubahan biaya variabel, biaya tetap, harga jual, volume penjualan, dan juga bauran penjualan, di mana nanti akan mempengaruhi laba perusahaan. Jadi kita menganalisa komponen-komponen ini dan bagaimana dampaknya terhadap laba perusahaan itu. Analisis ini merupakan instrumen yang lazim dipakai untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Ya, tapi nanti teman-teman lihat materi ini pahami sampai akhir ya. Misalnya dalam menetapkan harga jual produk. Nah, tapi kalau kita melihat bahwa di sini ada asumsi ya. Di mana asumsi ini masih berlaku ketika memang kondisinya sama ya. Tapi ketika kondisinya berbeda, maka asumsi ini terbantahkan ya. Asumsi yang pertama, semua biaya diklasifikasikan sebagai biaya variabel dan tetap. Jadi hanya ada 2 klasifikasi biaya. Yang kedua, fungsi jumlah biaya adalah linear dalam kisaran relevan. Nah, ini juga harus terpenuhi. Asumsi yang ketiga, fungsi jumlah pendapatan adalah linear dalam kisaran yang relevan, di mana harga jual dianggap konstan. Ya, jadi sama dalam satu periode waktu yang dilakukan analisis BEP ini. Kemudian hanya terdapat satu pemicu biaya, volume unit produk ataupun rupiah penjualan gitu ya. Yang kelima ya, asumsinya tidak ada persediaan. Jadi sekali produksi selesai kan seperti itu. Oke, kita akan bahas tentang konsep margin kontribusi. Margin kontribusi ini bisa diperoleh dengan cara selisih antara harga jual per unit dan juga biaya variabel per unit. Nah, ketika ada harga jual per unit dengan biaya variabel per unit, selisihnya ini disebut dengan margin kontribusi. Nah, margin kontribusi ini menunjukkan ya besaran untuk menutup biaya tetap dan memberikan keuntungan per unit. Tuh. Contohnya begini ya. Ini adalah contoh contribution margin penjualan gitu ya, ada 800 unit. Secara keseluruhan nilainya 200 juta. Kita bagi dengan 800 maka ketemu penjualan per unitnya. Ini adalah biaya variabel. Maka karena variabel ya berubah seiring dengan jumlah unit ya, maka 120 juta kita bagi 800 sehingga ketemu biaya variabel per unitnya 150.000. Nah, selisih keduanya ini ya, ini disebut dengan margin kontribusi. Nah, di sini margin kontribusinya adalah 100.000. Ya kan? Di sini ada biaya tetap 70 juta, maka laba atau laba ya di sini ya sebesar 10 juta gitu ya. Nah, bisa kita lihat dari tabel margin kontribusinya adalah 100.000, menunjukkan bahwa untuk setiap unit produk yang dibuat itu akan menyumbang margin kontribusi sebesar 100.000. Bagaimana jika produknya ini hanya satu? Bagaimana produknya kalau hanya 2? Ya, maka ya teman-teman bisa hitung. Ini kan per unit ya. Sama kan? Hanya nilainya saja yang
berbeda. Kalau satu ya 250 kurangi 150 kan sama, margin kontribusinya 100.000. Kalau dua berarti per unitnya kan juga sama, tetap kembali lagi 250 sama 150, margin kontribusinya tetap 100.000, kan begitu. Format penghitungan laba sebelumnya juga berfaedah sebagai alat perencanaan. Jadi tadi yang sudah contoh margin kontribusi tadi bisa sebagai alat perencanaan. Nah, format ini memungkinkan perusahaan ya untuk memproyeksikan keuntungan pada setiap tingkat aktivitas dalam kisaran yang relevan. Misalnya kalau jualnya 1.000, bagaimana gitu ya. Ya, kita bisa lihat nanti perubahan labanya. Ya kan? Contoh, margin kontribusi tetap sama 100.000, tapi di sini labanya berubah, ya kan? Karena biaya tetapnya tetap gitu ya, tapi selisih keduanya atau margin kontribusi secara keseluruhan 100 juta dikurangi biaya tetapnya 70.000. Maka di sini ada laba rugi sebesar laba sebesar 30 juta ketika melakukan penjualan sebesar 1.000 unit. Oke, ini adalah rasio margin kontribusi. Ya, margin kontribusi bisa dinyatakan dalam persentase dari pendapatan penjualan. Rumusnya seperti ini. Ya, margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Semakin tinggi RMC, ya, maka semakin baik gitu ya. Dapatkah Anda menjelaskan analisanya? Nah, berarti kan ini terkait dengan laba gitu ya. Laba. Jadi semakin besar RMC-nya, maka bisa kita simpulkan semakin besar laba yang diperoleh. Ini adalah rumus untuk menghitung BEP gitu ya. Yang pertama bisa atas dasar unit, yang kedua atas dasar dalam rupiahnya. Nah, rumusnya seperti ini ya. Biaya tetap dibagi dengan harga dikurangi biaya variabel per unitnya. Tujuan mencari titik impas yang pertama mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan itu sama dengan biaya. Ya, berarti kalau bahasa gampangnya balik modalnya kapan sih kan gitu. Pada posisi jual berapa. Yang kedua, menunjukkan suatu sasaran volume penjualan minimal yang harus diraih oleh perusahaan ya. Untuk bisa paling nggak balik modal berapa sih yang dijual gitu ya. Yang ketiga, mengawasi kebijakan penentuan harga karena ini juga akan mempengaruhi, jangan-jangan kepengen cepat balik modal gitu ya, terus harganya cukup tinggi. Nah, ini bahaya. Ya, bisa jadi tidak berlangsung lama usahanya gitu ya, karena persaingan yang cukup ketat. Yang keempat, memungkinkan perusahaan mengetahui apakah mereka beroperasi dekat atau jauh dari titik impas. Kalau dekat seberapa, kalau jauh berapa gitu. Selanjutnya, komputasi titik impas. Titik impas dapat dinyatakan secara matematis dengan persamaan penjualan sama dengan biaya. Dari sini ya kita masukkan ke perhitungan ini, ya maka bisa kita ketahui titik impasnya ya dari soal yang tadi itu adalah 700 unit. Kalau dinyatakan dalam penjualan maka 700 unit ini kita kalikan harga per unitnya maka nilainya adalah 175 juta. Nah, ini kalau kita menggunakan rumus biaya tetap dibagi margin kontribusi per unitnya, maka ketemu BEP per unitnya. Kalau biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi, maka bisa kita ketahui BEP nilai rupiahnya, gitu. Nah, bisa kita gambarkan grafik ya, BEP berarti di sini adalah posisi rugi ya. Ini adalah garis pendapatan gitu ya. Ini menunjukkan daerah laba, ini adalah garis biaya total. Ini adalah garis biaya tetap yang akan sama gitu ya. Oke, jadi kita bisa gambarkan dengan grafik seperti ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang margin of safety. Ya, margin of safety ini apa sih gitu ya? Kelebihan penjualan dianggarkan di atas volume penjualan impas. Nah, jadi kita bisa melihat seberapa banyak penjualan boleh turun ya sebelum perusahaan
menderita kerugian. Selain itu juga untuk menunjukkan ya tingkat risiko mendapatkan kerugian jika terjadi kenaikan titik impas akibat suatu kondisi gitu ya, menyebabkan yang dulunya 10 jual 10 saja sudah titik impas, sekarang tidak bisa, harus jual 15 misalnya. Nah, ini berapa resiko kerugian yang kita peroleh dengan hasil perhitungan margin of safety-nya ini. Rumus MOS itu penjualan yang dianggarkan dikurangi BEP ya, atau persentase MOS itu sama dengan MOS dibagi penjualan gitu ya. Oke, nah contoh ini begini. Tadi kan jual 800 unit, maka 200 juta dikurangi 175 juta, maka margin of safety-nya adalah 25 juta. Nah, ini adalah contoh dua perusahaan ya. Teman-teman bisa lihat di sini penjualannya sama, biaya variabelnya berbeda, menyebabkan margin kontribusinya juga berbeda. Biaya tetapnya, komposisinya bisa diperhatikan gitu ya, dengan menunjukkan hasil laba bersih yang sama. Nah, kita bisa hitung titik impas, kemudian margin of safety-nya, dan persentase MOS, serta rasio margin kontribusi. Nah, kalau teman-teman hitung semua ini ya kan titik impas caranya gampang kan. Bisa dengan cara seperti ini kan tadi ya. Bisa kita ketahui PT Oki sekian, PT Mardika sekian yang gitu. Dari sisi BEP itu lebih besar PT Mardika. Dari sisi margin of safety-nya begitu juga, lebih rendah dibandingkan PT Oki ya. Kemudian persentase MOS-nya lebih besar PT Oki dibandingkan PT Mardika. Kalau dari sisi RCM nanti silakan dihitung dengan rumus ya. Itu bisa disimpulkan nanti PT Okika atau PT Mardika gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas tuasan operasi. Tingkat pengeluaran biaya tetap dalam sebuah perusahaan. Jadi kalau tadi kan kita lihat ada dua perusahaan itu ya, berbanding terbalik antara biaya variabel dan biaya tetapnya ya untuk besarannya. Nah, tuasan operasi itu untuk mengetahui ya tingkat pengeluaran biaya tetap dalam sebuah perusahaan. Jadi bagi akuntan manajemen, tuasan operasi ini mengacu kepada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kenaikan laba manakala volume penjualannya berubah. Contoh ini kasus begini ya. Teman-teman bisa lihat dua perusahaan ya, penjualannya sama, biaya variabelnya berbeda, kemudian margin kontribusinya beda, biaya tetapnya juga komposisinya bertolak belakang. Nah, menyebabkan laba bersihnya sama. Nah, PT Oki punya komposisi biaya tetap lebih besar dibandingkan PT Mardika, walaupun jumlah biaya totalnya secara keseluruhan itu 360.000 gitunya. Nah, hal ini menggambarkan bagaimana dampak posisi biaya tetap dan biaya variabel yang berbeda. Misalnya di sini dari data tadi ya, penjualan naik 10%. Ya, 400 jadi 440. Biaya variabel kena dampaknya kan gitu. Nah, ini akan berdampak pada margin kontribusi, biaya tetapnya sama, sehingga ini akan berdampak pada laba yang diperoleh masing-masing perusahaan. Berapa kenaikan laba ya dari data tadi gitu ya. Ternyata kenaikan laba PT Oki itu 40%, sedangkan PT Mardika 70%. Nah, berarti di sini lebih besar kenaikan laba PT Mardika itu sebesar 70%. Nah, bisa kita simpulkan di sini ketika ya perusahaan dengan tuasan operasi tinggi ya, komposisi biaya tetapnya lebih besar daripada komposisi biaya variabel, maka dia akan sangat peka terhadap perubahan laba akibat adanya perubahan volume penjualan. Nah, bisa kita lihat tadi PT Mardika tuasan operasinya lebih besar dibandingkan PT Oki ya. Ketika adanya perubahan volume penjualan 10%. Berarti bisa jadi laba naik sebesar 70%, kalaupun rugi bisa juga sebesar 70% juga, kan begitu. Selanjutnya, faktor tuasan operasi. Nah, faktor tuasan operasi ini adalah
suatu ukuran pada tingkat penjualan tertentu, seberapa besar persentase perubahan volume penjualan akan mempengaruhi laba, di mana manajemen berminat dalam pengukuran ini untuk menentukan seberapa sensitif laba terhadap perubahan penjualan. Nah, ini bisa dihitung dengan rumus seperti ini ya. Margin kontribusi dibagi laba bersih. Nah, kita bisa hitung untuk punyanya PT Oki ya 160.000 dibagi 40.000 ketemu 4 kali 10% maka 40%. Begitu juga dengan PT Mardika sebesar 70%. Nah, sebelum kita masuk ke pajak penghasilan, berarti kita bisa lihat di sana ya tingkat sensitivitas labanya tadi seperti saya sampaikan itu adalah lebih besar PT Mardika ketika komposisi biaya tetapnya lebih besar dibandingkan PT Oki ya begitu. Selanjutnya dampak pajak penghasilan. Nah, pada saat menghitung titik impas, pajak penghasilan tidak memainkan peranan karena perusahaan tidak bayar pajak bila tidak mendapatkan laba. Tapi bagi banyak perusahaan lebih memilih untuk menetapkan laba sasarannya sebagai laba bersih setelah pajak. Berarti dalam hal ini ya, pajak penghasilan yang dibayarkan itu dianggap sebagai biaya, ya, biaya pajak kan begitu. Nah, teman-teman bisa hitung dengan cara seperti ini untuk menentukan berapa sih laba bersih setelah pajaknya. Misal ya, persentase pajaknya 15%, maka laba sebelum pajak dikurangi 15% kali laba sebelum pajaknya. Atau langsung 85% kali laba sebelum pajak. Ini kebalikannya. Untuk mengetahui laba sebelum pajak, maka laba bersih dibagi 85%. Atau dengan cara laba bersih dibagi 1 kurang persentase pajak. Atau bisa dengan cara seperti ini. Pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi 1 kurangi persentase pajak. Nah, ini persentase pajak ini harus didesimalkan ya, jangan langsung dipaksakan 1 dikurangi 15%. Ya, bukan berarti hasilnya terus 14% gitu, bukan ya. Tapi bentuknya adalah angka desimal gitu ya. Nah, ini adalah rumus ya untuk menghitung. Ya, itu terkait analisis titik impas ya, tidak menutup kemungkinan bahwa analisis BEP ini punya kelemahan karena tadi di awal ya dia ada asumsi yang berlaku. Ya, beberapa kelemahan yang mungkin teman-teman bisa analisa dari materi yang saya sampaikan. Yang pertama, periodenya lebih ke jangka pendek gitu ya, karena tadi tidak ada persediaan. Kemudian yang kedua, tidak mempertimbangkan terkait dengan nilai waktu uang. Nah, kalau teman-teman ingat kembali tentang materi analisis investasi, mungkin ada yang masih ingat dengan discounted payback period, itu juga untuk menentukan periode ya berapa lama perusahaan atau kita lah gitu ya sebagai penyerta modal itu balik modalnya kapan gitu ya. Kan hampir sama dengan itu. Cuman di discounted payback period sudah mempertimbangkan nilai waktu uang. Berarti dalam hal ini investasinya atau usahanya adalah usaha yang cukup lama gitu ya. Kalau BEP mungkin ya karena tadi ada asumsi maka periodenya adalah jangka pendek. Ya, saya kira itu dari materi paparan analisis BEP ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.